أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. أما بعد. Ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita nikmat, baik itu nikmat yang kita mintai maupun yang tak kita mintai. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan atas alhamdulillah. Tak pula salawat berikan salam kita sanjungkan kepada Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik kepada keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Khotib berwasiat kepada diri khotib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan yang dalam hakikatnya dapat terwujud dalam perbuatan, pikiran dan ucapan. Adapun tema khutbah kita di siang hari ini adalah mengenai semangat belajar meraih cita-cita. Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala senang dengan umatnya yang rajin belajar. Oleh karena itu, dalam Islam, orang yang belajar atau memiliki ilmu memiliki kedudukan yang mulia di sisinya, bahkan dinaikkan derajatnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan berilmu di antaramu beberapa derajat. Dan Rasulullah SAW juga bersabda mengenai ganjaran, mengenai balasan bagi mereka yang menuntut ilmu. Sebagaimana dalam hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, niscaya surga balasannya. Oleh karena itu jamaah sekalian, tidak boleh sedikit pun terbesit di pikiran kita untuk bermalas-malasan, apalagi bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Allah berfirman dalam surah Al-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda wa ma lahum min dunihi min wal. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu merubah nasibnya sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tiada pelindung selain Allah. Jika kita maknai, jika kita tafsirkan ayat ini, maka orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau, maka mereka tidak dapat berubah. Sedangkan mereka yang mau, mereka yang rajin, mereka dapat berubah. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita semua dapat dihindarkan dari sifat malas. Ma'asyiral mu'minin, adik-adik SD Usman bin Ali yang berbahagia. Thalabul ilmi atau menuntut ilmu adalah kewajiban bagi kita setiap umat muslim. Terlebih lagi Allah menciptakan kita manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan untuk menggapai potensi kita sepenuhnya harus dengan belajar. Stigma masyarakat kita itu kalau belajar pasti selalu dengan datang ke sekolah, masuk kelas, buka buku cetak, atau mungkin belajar di perpustakaan. Namun dalam Islam kita diajarkan bahwasanya belajar itu maknanya luas, dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, asalkan ada kemauan. Belajar membaca, belajar menulis, membaca Al-Quran
prakarya dan lain-lain itu merupakan termasuk ke dalam kegiatan belajar. Terlebih lagi di era yang sekarang ini, saya yakin jamaah sekalian pasti memiliki handphonenya masing-masing. Maka alangkah lebih baiknya bila jamaah sekalian dapat menggunakan handphone tersebut sebagai sarana untuk mencari ilmu. Apabila jamaah sudah melaksanakan hal yang sedemikian, insya Allah jamaah dapat dikategorikan sebagai golongan yang meninggikan derajat Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah mu'minin, adik-adik SD Utsman bin Ali berbahagia. Saya yakin bahwa jamaah sekalian pasti memiliki cita-cita atau keinginan menjadi apa ketika dewasa nanti. Mungkin ada yang ingin menjadi seorang dokter, ada yang ingin menjadi seorang guru, ilmuwan, insinyur, dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwasanya dalam sejarah kita umat manusia tidak pernah ada satupun orang sukses yang tidak belajar. Dan dalam agama Islam, belajar itu tidak melulu belajar hal tentang duniawi seperti matematika, IPA, IPS, ataupun tematik. Islam menyuruh kita untuk memiliki keseimbangan, seimbang ilmu dunia, seimbang ilmu akhirat. Maka patutlah kita untuk mempelajari ilmu-ilmu seperti fikih, akidah, dan sirah nabawiyah. Namun, adik-adik sekalian, ada satu hal lagi yang perlu diketahui, perlu diucapkan sebelum kita menuntut ilmu, yaitu adalah adab. Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya al-adabu fawqal ilmi. Adab posisinya berada di atas ilmu, dan bil adabi taqul ilmi. Barang siapa yang beradab, maka akan lebih mudah dalam memahami ilmu. Jika sudah belajar, jika sudah sukses, maka ada satu amalan lagi yang tak boleh kita lupakan dan tak kalah pentingnya, yaitu adalah mempraktekkan apa yang kita pelajari dan mengajarkannya atau menyebarkannya kepada orang-orang sekitar kita. Coba ketika jamaah sekalian pulang dari sekolah, praktekkanlah apa yang sudah dipelajari dan ajarkanlah juga pada teman-teman atau keluarga di rumah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati